Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Yekti Gunarsi selaku Kepala SDIT Pemuda Brajamanoro, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDIT Pemuda Brajamanoro. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan kepada kita semua nikmat yang begitu luar biasa, nikmat kesempatan yang telah mempertemukan kita membersamai dalam diseminasi budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, sekali lagi terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk kegiatan pada sore hari ini. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan, keberkahan, dan semoga nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan tentang penerapan budaya positif. Ini salah satu tugas dalam pemenuhan pendidikan guru penggerak, disuruh untuk membuat diseminasi budaya positif di sekolahnya masing-masing. Saya Nugrayani Asrikaurian, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Di sini ada konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar yang dibagi menjadi 3. Ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Nanti kita kupas di selanjutnya ya. Kemudian motivasi perilaku manusia, itu juga ada 3. Posisi kontrol sebagai guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ada yang sudah pernah mendengar? Pernah ya? Nih. Atau yang sudah melakukan seperti CGP yang angkatan sebelumnya, Barwanti ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah hafal apa saja dimensi profil pelajar Pancasila? Ini ya yang ada di depan ini ya. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada 4. Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Menurut Bapak Ibu, ini bagaimana? Yang benar itu guru mengontrol murid atau murid yang mengontrol guru? Ayo. Guru yang mengontrol murid, ya coba nanti ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kira-kira betul atau tidak ini? Bisa betul,
bisa tidak ada jawaban benar dan salah ya, semuanya betul di menurut pandangan masing-masing. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pernahkah Bapak Ibu memaksa muridnya? Pernah ya? Saya juga pernah. Sering ya. Itu pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu ya Bu. Tujuan yang baik ya. Walaupun kata-katanya memaksa. Di sini mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Stimulusnya, realitas atau kebutuhan kita itu sama, tetapi teorinya, teori kontrol di dunianya, kebutuhan kita itu berbeda dari anak satu dan anak yang lain itu berbeda. Kemudian stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama, dan kebalikannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa atau tidak? Tidak ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita menghargai apa atau pandangan orang lain. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu ya, karena semua perilaku itu pasti memiliki tujuan dan alasannya masing-masing. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol tentang dunianya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol tentang dunianya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya apa? Ayo nak, menyapu. Terus anaknya nggak mau atau belum melaksanakan perintahnya. Kalau kamu tidak mau, nanti ini akan sebagainya, seperti itu. Teori kontrol tentang dunianya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Itu kebalikan antara teori kontrol tentang dunianya, model berpikir menang. Kita memberi sugesti positif. Dilanjutkan dengan disiplin positif. Disiplin positif, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Nah, nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Menurut profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Menurut Ibu Primary Years Program atau PYP, nilai-nilai kebajikan itu meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan nilai-nilai kebajikan menurut keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik atau pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Dan yang ketiga itu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sakit dipahami ya? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk yang kebutuhan dasar manusia bertahan hidup itu contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Dan kasih sayang dan rasa diterima itu meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, dan apa lagi? Ada yang bisa menambahi? Cukup? Penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, pemimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebebasan itu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya mau kemana nanti. Kemudian terakhir kesenangan, yaitu tentang bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan lain-lain. Motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 2. Ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Untuk yang eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan satu lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau fisik. Ada yang pernah melakukan hukuman ke anak? Pernah? Pernah ya? Saya juga pernah. Tidak apa-apa. Karena waktu itu belum tahu ilmunya. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat
nyaman. Oh, boleh tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kalau kamu melakukan ini, nanti konsekuensinya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya atas masalahnya sendiri. Mari kita bahas untuk yang ini. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira kita nanti ada di posisi mana? Atau kita pernah ada di posisi mana? Dan yang paling tepat atau paling baik digunakan oleh guru kepada muridnya itu yang mana? Maten nggih? Nah, di sini 5 posisi kontrolnya. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer yang paling akhir. Nah, di sini di motivasi identitas yang gagal atau kontrol dari luar itu yang penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Apa yang dilakukan guru? Guru berbuat, kalau sebagai penghukum itu guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, menyinggung, gitu ya. Terus perkataannya gimana? Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah penghukum. Kemudian kalau guru sudah berkata seperti itu, hasilnya apa? Hasilnya memberontak dengan menyalahkan orang lain, dan biasanya anak itu berbohong. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, gitu. Dan dampaknya apa pada murid? Itu akan diulangi terus menerus, kesalahannya akan diulang-ulang lagi. Kan gurunya cuma marah-marah, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, hanya seperti itu. Kemudian kalau guru itu menjadi pembuat orang yang merasa bersalah, gurunya berbuat apa? Berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla. Ibu kecewa ya sama kamu karena begini. Nah, itu termasuk ya identitas yang gagal juga. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Dan seterusnya. Hasilnya apa? Hasilnya anak akan menyembunyikan sesuatu, menyangkal, dan bisa jadi anak itu berbohong ya. Nah, murid meletakkan guru ini di dalam dunia berkualitas. Muridnya berkata apa kalau seperti itu? Dia akan merasa bersalah, lalu maafkan saya. Dan dampaknya apa? Anak akan merasa rendah diri. Dia akan merasa, oh iya, aku membuat seperti ini ya, seperti itu. Dia akan minder ya, jadi rendah diri. Yang ketiga, sebagai teman. Kalau guru itu sebagai teman, nanti akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, gurunya biasanya begini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat
ketergantungan. Ya, gampang lah, enak Pak Eko. Engkau ditutup-tutupi kalau aku datang terlambat, seperti itu. Murid akan meletakkan guru ini sebagai orang yang sangat penting di dalam dunia berkualitas. Nah, muridnya ini berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Dan dampaknya apa? Anak itu lemah, tidak mandiri dan tergantung dengan gurunya tadi. Kemudian yang keempat ada pemantau, guru sebagai pemantau. Ini gurunya berbuat menghitung dan mengukur. Kemudian gurunya biasanya berkata, apa peraturannya? Gitu, dikte. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi saja. Kalau tidak diawasi ya tidak mengindahkan. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Muridnya akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, gitu. Jadi anak nanti akan bertanya terus. Dampaknya apa pada murid? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini biasanya dikasih hadiah sama gurunya. Dan yang terakhir, yang identitas yang terakhir itu adalah manajer. Gurunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan bertanya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, apa solusi yang bisa kamu ambil, gitu. Dan ini hasilnya akan menguatkan pribadi anak itu sendiri. Dan anak atau murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan anak berkata atau muridnya berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, gitu. Nah, dampaknya apa? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Di sini ada video tentang 5 posisi kontrol. Bisa dilihat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir waktu murid di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat.
Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu terlambat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Untuk yang kedua ini, ada yang pernah menjadi pembuat merasa bersalah? Pernah? Iya. Kira-kira kalau yang pertama tadi penghukum, baik tidak dipraktekkan ke murid? Tidak. Yang kedua ini tadi, bagaimana Pak? Tidak juga nggih. Nanti anak akan jadi rendah diri. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis. Ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi tenang,
guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tempat santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kalau untuk yang posisi teman tadi, bagaimana menurut Bapak Ibu? Pas nggak kalau diterapkan di sekolah antara guru dan murid sebagai teman? Tidak. Ada yang beranggapan cocok itu, gitu. Ada yang merasa setuju nggak? Tidak. Alasannya apa? Ada yang bisa menyampaikan alasannya? Bapak bersama. Dengan istrinya kita dijadikan teman, ini mungkin akan saya. Iya. Nggak salah Bapak. Tenang saja. Mungkin anak-anak menjadi misalnya anak-anak kita hanya pada sosok-sosok tertentu. Jadi ketika nanti berubah misalnya ada yang mengingatkan, nanti juga akan kembali seperti itu. Kalau saya juga kurang pas Pak kalau sama guru itu. Jadi kayak guru itu kurang berwibawa gitu ya Pak. Bener gak sih? Oke. Dilanjutkan ya. Ini posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Itu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol dan disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itu tadi ya untuk 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam mendampingi anak atau memecahkan sebuah masalah atau agar anak itu bisa mengerti atau posisinya itu yang benar itu bagaimana, Pak? Tadi posisi kontrol apakah aku? Kalau sampai kamu tidak mengerjakan PR, awas ya. Itu tadi apa? Posisi kontrol sebagai penghukum. Iya, penghukum. Kalau yang ini, masa kamu tidak mau melakukan ini demi ibu? Ibu kan pernah bantu kamu. Apa ini? Teman. Iya. Kalau sampai kamu tidak mengerjakan PR, awas ya. Tapi nadanya nggak tinggi nih kalau jadi teman ya. Kenapa kamu terlambat ke sekolah? Apa aturannya? Apa ini? Iya. Kamu terlambat pasti punya alasannya. Coba jelaskan, manajernya. Dari kelima ini tadi, kelima posisi kontrol, jadi yang paling bagus yang kita terapkan itu adalah yang posisi manajer. Kira-kira siap boten kita menerapkan posisi manajer ini? Orang cekiki gitu. telat kemeh. Terus apa biasanya permasalahan di dalam kelas itu apa saja? Ada bullying, ada masalah ketertiban yang memakai sepatu warna putih, kemudian bermain bola di dalam kelas, membuli teman, mengejek. Pernah nggak ada cerita nggak Pak atau pengalaman tidak tentang permasalahan di kelas dan kita harus menyelesaikan masalah itu? Dari kelas bawah coba, kelas 2, Bu Zahra. Kira-kira Bu Zahra pernah menjadi atau pernah di posisi yang mana? Sepertinya sampai ke 5 ini hampir. Iya. Cuman kalau yang pertama itu penghukum kayaknya belum sampai hati loh. Iya. Cuman keempatnya selain penghukum itu kayaknya pernah saya dari Iya. selama dari kelas 2 karena kalau kelas bawah itu kelas 2 mungkin kalau melihat video tadi itu anaknya sudah bisa diajak untuk berpikir realistis gitu. Tapi kalau untuk anak-anak kelas 2 beberapa ada yang masih belum bisa diajak untuk mikir pas melihat videonya itu enak banget kayaknya kalau misalnya
Ya, sudah nggih. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan kita. Kalau peraturan itu biasanya menggunakan kalimat yang negatif. Tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Nah, itu adalah peraturan. Kemudian tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Nah, biasanya seperti itu. Tetapi kalau keyakinan kelas itu contohnya ada kesehatan, kedisiplinan, kesenangan, kasih sayang, itu tadi. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu dimintai pendapatnya, disuruh untuk menuliskan pendapatnya atau membuat keyakinan kelasnya sendiri. Pengennya tuh yang seperti apa, kelasnya tuh yang seperti apa, impiannya tuh seperti apa. Nggak bisa, sini gimana, nggak bisa kata-katanya. Kita bantu, kita bimbing. Kalau untuk keyakinan kelas, kita tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif, tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak, ataupun dilarang. Gitu. Di sini ada praktek pembuatan keyakinan kelas. Hanya tujuan pembelajarannya, kemudian daftar kebajikan, yaitu menjaga kebersihan kelas, melaksanakan piket kelas, bermain saat jam istirahat, makan saat jam istirahat, melaksanakan Quran time, selalu memakai kaos kaki, berkata yang baik, meminta izin saat keluar kelas, menyayangi teman, bersikap sopan ke guru, saling menghargai, membuang sampah di tempat sampah. Nah, ini adalah daftar kebajikannya. Setelah itu kita kerucutkan lagi menjadi nilai kebajikan yang utama. Itu ada 8 di kelas saya, di kelas 5B. Yang pertama ketertiban, keselamatan, sopan santun, menghargai, komitmen, disiplin, menghormati, dan kebersihan. Nah, kemudian setelah itu mengerucut lagi menjadi sebuah keyakinan kelas, yaitu yang pertama iman dan takwa, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga saling menghargai, yang keempat ramah, sopan, dan peduli, yang kelima menjaga kebersihan, dan yang keenam ini adalah tepat waktu. Nah, itu tadi adalah keyakinan di kelas 5B. Kemudian segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam tahapan ini ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu berbuat salah itu wajar. Kalimatnya seperti itu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau
permasalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini kalimatnya biasanya kamu mesti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kayak gitu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tuh. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Biasanya kalimatnya adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini nanti anak akan berpikir atau anak akan mencari sendiri sebuah solusi dari permasalahannya. Jadi kita sebagai guru hanya membimbing, bertanya. Tetapi masalah keputusan atau hasil solusi itu dari anak sendiri. Nah, di sini ada praktik segitiga restitusi yang telah saya lakukan bersama anak didik saya, yaitu langsung saja ada kasus pertama yaitu Mas Rega yang bermain bola di dalam kelas. Nah, di sini saya menstabilkan identitas murid. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dilanjutkan saja ya. Di kasus kedua, ini ada Mbak Rosa yang menggunakan sepatu putih saat ke sekolah. Sini saya melakukan validasi tindakan yang salah kepada Mbak Rosa.
Ya, terima kasih. Itu tadi hasil pemaparan atau diseminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Kesalahan datang dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bikin kesepakatan kelasnya ya. Kalian tahu kesepakatan kelas itu tadi adalah peraturan yang harus kita taati bersama. Ya, kita mulai dari sekarang.
jadwal.